Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fi darain amin. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala kullu amali ibni adam yudha'afu al-hasanatu asru amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala kullu amali ibni adam, adapun tiap-tiap amal ibnu Adam yudha'afu, ialah dilipat gandakan. Al-hasanatu, adapun satu kebaikan, asru amsalihha, ialah menjadi 10 kali lipat kebaikan. Ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Qala Allah azza wa jalla, berfirman siapa Allah azza wa jalla, illa shauma, kecuali pahala puasa, illa shauma, kecuali puasa. Fa innahu, karena sesungguhnya adapun shaum, li, ialah untukku, wa ana, dan adapun aku, ajzi bihi, ialah yang akan membalasnya. Wa ana, dan adapun aku, ajzi bihi, ialah yang akan membalasnya. Yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Yad'u, meninggalkan siapa shaim, yad'u, meninggalkan siapa shaim, syahwatahu, kepada syahwatnya shaim, wa ta'amahu, dan makanannya shaim, min ajli, karena aku, min ajli, karena aku. Ini masih sambungan pembahasan kemarin ya, bahwasanya semua amal perbuatan itu, kebaikan itu diganjarkan menjadi 10 kali lipat oleh Allah, bahkan sampai 700 kali lipat. Satu kebaikan diberi ganjaran dilipat gandakan sebagai 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Katanya Allah, ila shauma, kecuali puasa. Kenapa tidak disebutkan puasa? Karena benar-benar puasa itu untukku, kata Allah. Puasa untukku, dan aku yang akan memberi ganjaran. Yang tidak disebutkan berapa kali lipat kalau nilai pahala puasa. Beda dengan pahala yang lain. Kalau ibadah yang lain disebutkan satu nilai ibadah bisa diganjarkan atau bisa dilipat gandakan sebagai 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Kalau nilai puasa tidak disebutkan berapa kali lipat ganjarannya, karena benar-benar puasa itu untukku dan aku yang akan memberi ganjarannya. Ya, karena setiap hambaku yang berpuasa, dia rela meninggalkan syahwatnya, dia rela meninggalkan makanannya untuk itu yang di redaksi yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Inna fil jannati, sesungguhnya ialah di dalam surga. Inna fil jannati, sesungguhnya ialah dalam surga, baban, adapun satu
pintu. Yuqalu yang disebut lahu bagi baban, yuqalu yang disebut lahu bagi baban ar-rayyanu. Apa rayyan? Pintu rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Yadkhulu yang masuk minhu dari rayyan as-shaimuna, siapa orang-orang yang berpuasa, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Yadkhulu yang masuk minhu dari rayyan as-shaimuna, siapa orang-orang berpuasa, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. La yadkhulu, tidak masuk, ma'hum, bersama shaimuna. La yadkhulu, tidak masuk, ma'hum, bersama shaimuna, ahadun, siapa seseorang, ghairuhum, selainnya shaimuna. La yadkhulu, tidak masuk, ma'hum, bersama shaimuna, ahadun, siapa seorang, ghairuhum, selain shaimu. Yuqalu, dan dikatakan, yuqalu, dan dikatakan, as-shaimuna, aina shaimuna, di mana orang-orang yang berpuasa? Aina shaimuna, di mana orang-orang berpuasa? Fa yadkhuluna, maka masuk, minhu, fa yadkhuluna, maka masuk, siapa shaimuna, minhu, dari ar-rayyan. Fa idza dakhala, maka apabila masuk, fa idza dakhala, maka apabila telah masuk, akhiruhum, siapa orang terakhir dari shaimuna, akhiruhum, siapa orang terakhir dari shaimuna, ughliqa, maka dikunci, maka digembok. Apa rayyan? Ughliqa, maka dikunci. Falam yadkhul, maka tidak masuk, minhu, dari rayyan, ahadun, siapa seorang pun. Ya, jadi di surga nanti ada banyak sekali pintu, ya. Pintu bagi orang yang beribadah ini, bagi orang yang beribadahnya ini dan sebagainya. Di surga itu tidak hanya milik pintu-pintu. Satu di antara beberapa pintu yang ada di surga disebut dengan ar-rayyan. Rayyan. Rayyan ini dikhususkan hanya kepada orang-orang yang berpuasa. Artinya yang tidak berpuasa atau ghairuhum, maksudnya di sini, yang tidak berpuasa, yang bukan shaimun, tidak layak, tidak berhak masuk lewat pintu rayyan. Pintu rayyan ini memang khusus masuk, tempat masuk orang-orang yang berpuasa. Bahkan disebutkan apabila sudah masuk orang yang terakhir yang berpuasa, maka pintu yang disebut rayyan ini dikunci kembali. Misalkan siapa? Dia, misalkan yang terakhir masuk di antara orang yang shaimun, di antara yang berpuasa, dia masuk. Setelah dia masuk, tidak ada lagi yang lain selain dia, maka pintu itu ditutup, dikunci lagi. Artinya benar-benar dikhususkan kepada orang-orang yang berpuasa. Tidak boleh masuk orang-orang yang misalkan beribadah lain, orang yang abid, orang yang beribadah tapi tidak beribadah puasa. Ngerti ya? Misalkan punya pahala ibadah sholat misalkan, maka masuk lewat yang lain, tidak masuk lewat rayyan. Karena rayyan ini dikhususkan untuk orang-orang yang sampai di sini disebutkan, dipanggil kita ya, aina shaimuna, ayo di mana orang-orang berpuasa, masuk. Merakayan kernet, lamaka. Itu dipanggil kita.
Aina sha'imun, di mana orang-orang berpuasa? Fadkhuluna, maka masuk orang-orang berpuasa. Lanjut, wa fi riwayatin, dan ialah dalam suatu riwayat, wa fi riwayatin, dan ialah dalam suatu riwayat, inna fil jannati baban yud'a ar-rayyana. Ini riwayat lainnya. Inna fil jannati, sesungguhnya dalam jannah, ialah di dalam surga. Inna fil jannati, sesungguhnya ialah di dalam surga, baban, adapun satu pintu. Baban, adapun satu pintu, yud'a, yang dipanggil. Yang dipanggil apa? Bab ar-rayyana, kepada panggilan Rayyan. Ar-rayyana, kepada Rayyan. Yud'a bihi, yud'a yang dipanggil bihi, dengan ar-rayyana. Yud'a yang dipanggil bihi dengan ar-rayyana, as-sha'imuna, siapa orang-orang yang berpuasa. Man kana minas sha'imina dakhalahu, wa man dakhalahu lam yasma' abada. Man kana, barang siapa, adapun barang siapa, kana yang ada apa man, minas shaimina, ialah dari orang-orang yang berpuasa. Minas shaimina, ialah dari orang yang berpuasa. Dakhalahu, maka masuk siapa manhu, kepada Rayyan. Wa man dakhalahu, dan barang siapa, wa man, dan barang siapa, dakhalahu, yang masuk siapa manhu, kepada Rayyan, lam yasma' abadan, maka tidak akan dahaga, tidak akan haus abadan, selama-lamanya. Lam yasma' abadan. Ini dalam suatu riwayat lain tentang Rayyan disebutkan bahwasanya khusus sama Husaim itu mempunyai pintu di surga, namanya pintu Rayyan. Tambahannya adalah barang siapa yang sudah masuk dalam pintu Rayyan, maka tidak akan dahaga, tidak akan pernah haus selama-lamanya. Wa qala alaihi salam, dan bersabda siapa Nabi, inna sha'ima tusalli alaihi al malaikatu idza ukila indahu hatta yafrahu. Inna sha'ima, sesungguhnya adapun orang yang berpuasa. Inna sha'ima, sesungguhnya adapun orang yang berpuasa. Tusalli, ialah bersalawat. Salawatnya malaikat itu ya istighfar, ya, memberi ampunan. Tusalli, ialah meminta ampun. Alaihi, kepada shaim, al malaikatu, siapa malaikat. Idza ukila, saat dimakan apa makanan, indahu, di sampingnya man, di sampingnya shaim, hatta yafrahu, sampai selesai. Ini yang dimaksud adalah makanan ketika kita berbuka puasa. Ketika kita berbuka puasa, menunya ada apa? Ada pecel, ada sop, ada bakso, ada sate, ada geprek, ya, ada sosis dan lain sebagainya. Ketika kita melakukan berbuka, ketika kita berbuka dengan menu-menu itu semua, maka di sana dalam hadis ini disebutkan malaikat beristighfar untuk kita selama kita makannya. Cakap sekali doa musim malaikat.
cakep doa sampai selesai. Iya. Makanya ketika berbuka memang ada anjurannya ya, perintahnya ya. Ketika kita berbuka maka kita dianjurkan untuk lebih awal. Tidak diperkenankan kita untuk mengakhirkan buka. Beda dengan sahur. Kalau sahur kita dianjurkan untuk mengakhirkan sahur. Banyak-banyak kan buku kan. Ada besuk, ada balung terawih. Iya, bahkan selama kita menyantap, selama kita memakan makanan itu, malaikat terus-terusan berdoa atau beristighfar untuk kita agar dosa-dosa kita diampuni. Lumayan kan? Amma taftihu abwabul jannah. Adapun redaksi taftihu abwabul jannah, dibukanya pintu-pintu surga. Fa ibaratun, maka ialah ibarat, gambaran antaktirit ta'ati, dari memperbanyak ketaatan. Antaktirit ta'ati, dari memperbanyak ketaatan. Al-mujibati, yang menyebabkan lifutihi abwabil jilani, untuk terbukanya pintu-pintu surga. Untuk terbukanya pintu-pintu surga. Wa tughliqu abwabun nari. Adapun redaksi tughliqu abwabun nari, tertutupnya, terkuncinya pintu-pintu neraka. Ibaratun, ialah satu ibarat anqillatil ma'asi, tentang sedikitnya maksiat. Anqillatil ma'asi, tentang sedikitnya maksiat. Al-mujibati, yang menyebabkan ighlaqi abwabin nirani, untuk tertutupnya, terkuncinya pintu-pintu neraka. Al-mujibati, yang menyebabkan ighlaqi abwabin nirani, untuk tertutupnya, terkuncinya pintu-pintu neraka. Wa tasfidus syayatin, dan ada redaksi tasfidus syayatin, terbelenggunya setan-setan. Ibaratun, ialah satu ibarat anin kita'i waswasatihim, dari terputusnya gangguan mereka, syayatin. Anis shaimina, dari orang yang berpuasa. Li'annahum, karena sesungguhnya shaim, la yatma'una, ialah tidak ingin, tidak mempunyai keinginan, fi ijabatihim, di dalam respon setan. Ilal ma'asi, yang mengajak menuju kemaksiatan. Maksudnya gini ya, kalau kita lagi lapar, biasanya kita malas untuk melakukan hal-hal yang hal-hal apapun pokoknya. Kalau kita lagi lapar gitu, misalkan ada setan mengganggu, misalkan ayo coba gini, kalian ngarah balu mak lalu gitu. Makanya manusia tidak punya keinginan untuk merespon gangguan-gangguan dari setan ketika kita puasa. Tadi yang dimaksud dengan terbukanya pintu-pintu surga adalah karena banyaknya taat dalam bulan puasa ini. Karena banyaknya taat. Kemudian taat itu yang menyebabkan kita masuk atau dibukanya pintu-pintu surga. Kemudian yang dimaksud dengan tertutupnya pintu-pintu neraka adalah satu ibarat tentang sedikitnya maksiat. Yang maksiat itu menyebabkan tertutupnya tertutupnya pintu-pintu neraka.
Iyalah, karena kalau sudah banyak yang dikerjakan kebaikan, maka yang dibuka adalah pintu-pintu surga. Kalau sudah kemaksiatan semakin sedikit atau bahkan hilang, maka pintu-pintu neraka pun ditutup. Kemudian terbelenggunya setan. Waliqaulihi azza wa jalla, berfirman kata Allah azza wa jalla, kullu amali ibni adama lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bi. Kullu amali ibni adama, adapun tiap-tiap amal ibnu Adam, anak cucu Adam, lahu ialah baginya, lahu ialah baginya, illa siyama kecuali berpuasa. Fa'inahu maka sungguhnya siam, li ialah untukku, wa ana dan adapun aku ajzibi, ia akan memberi ganjaran bihi dengan siam. Allah fahu menyandarkan Allah ilaihi kepada dirinya Allah. Allah fahu menyandarkan Allah ilaihi kepada dirinya Allah. Idhofat tasyrifi akan sandaran kemuliaan. Li'annahu karena sesungguhnya puasa, siam. Li'annahu karena sesungguhnya siam, la yadkhulu, ialah tidak masuk kepada siam, ia tidak masuk kepada siam riyaun apa riya, riyaun apa riya, li khafaihi karena samarnya puasa, li khafaihi karena samarnya puasa, wa li annal ju'a wal atsha, dan karena sesungguhnya adapun ju lapar, wal atsha dan haus, la yutaqarrab, ialah tidak dapat dijadikan sebagai media pendekatan, bihima apa juwal atas, ila ahadin kepada seorang min mulukil ardi, dari pemerintah di bumi, raja. Wala taqarrubu, dan tidak dapat dijadikan sebagai media pendekatan, ilal asnami kepada berhala. Yang harus kita garis bawahi di sini yang pertama adalah li'annahu la yadkhuluhu riya'un li khafai, sesungguhnya puasa, ibadah puasa itu kenapa sangat diistimewakan oleh Allah, sangat diistimewa, sampai katanya Allah puasa itu tidak disebutkan bagaimana ganjarannya, tidak disebutkan bagaimana pahalanya, karena memang benar-benar untuk buat Allah. Kenapa sangat diistimewakan? Yang pertama, di puasa itu tidak akan terselip riya. Apa yang mau kita riakan di ibadah puasa? Mungkin kalau sholat masih ada gerakan kita sholat, masih ada ritual-ritual lain. Kalau sedekah masih ada apa yang sedekahkan, masih ada celah-celah riya masuk. Haji juga gitu, masih ada celah riya masuk haji. Zakat dan lain-lain. Yang tidak ada celah masuk itu riya, yaitu puasa. Apa yang mau kita riakan? Para yang lemes kan tidak mungkin kan? Aku paling lemes setahun. Oh tidak, tidak ada celah riya itu masuk ke dalam puasa, sehingga sangat istimewa. Karena memang lapar dan dahaga itu tidak bisa menjadi media pendekatan bagi kita kepada pemerintah misalkan, tidak bisa. Atau sebagai media pendekatan kita kepada berhala.
Kalau lapar dan dahaga itu ya benar-benar lapar, benar-benar dahaga. Jam kiri. Lanjut sedikit ya. Wa qaluhu anna ajzibi. Adapun redaksi kalimat anna ajzibihi kata Allah ini, wa in kana huwa al-jaziyah ala jami'i ta'ati. Wa in kana huwa, sekalipun Allah, huwal jaziyah ialah pemberi pahala, huwal jaziyah ialah pemberi pahala, ala jami'i ta'ati, atas semua pahala ketaatan. Ala jami'i ta'ati, atas semua pahala ketaatan. Maknahu artinya ta'zimu jazaihi, ialah memperbesar ganjaran Allah, lebih istimewa lagi maksudnya. Ta'zimu jazaihi ialah memperbesar ganjaran dari Allah. Bi'annahu, karena sesungguhnya Allah huwal mutawalli, ialah yang menguasai. Huwal mutawalli ialah yang menguasai liisda'ihi, terhadap pahala-pahalanya. Pada dasarnya Allah itu yang memberi ganjaran, yang memberi pahala atas semua pahala ketaatan. Tapi kenapa dibeda-bedakan bulan Ramadan itu? Maknanya untuk mengagungkan, lebih memperbesarkan, lebih mengistimewakan pahala puasa, sehingga dirahasiakan oleh Allah pahala puasa itu. Wa qaluhu asyamu junnatun. Ada redaksi asyamu junnatun, puasa sebagai benteng. Maknahu, adapun maknanya, as-shaumu, adapun puasa, wiqayatun ialah penjagaan, min azabillahi, dari azab Allah, min azabillahi, dari azab Allah. Warrafathu, dan ada redaksi rafat, fahisul kalami ialah perkataan keji, kata kotor. Fahisul kalami ialah perkataan keji. Wasakhabu, ada redaksi sakhab, al-khisamu ialah pertengkaran. Qaluhu faqul inni shaimun. Redaksi fakul ini shaimun, maknahu, adapun maknanya, annahu, sesungguhnya shaim, yuzakkaru, ialah mengingatkan nafsahu terhadap dirinya, shaim, bisawmi, dengan puasanya. Bisawmi, dengan puasanya. Liyakufa anil musyatamati wal muqatalati. Liyakufa, agar terjaga, agar terlepas siapa shaim, anil musyatamati, dari saling caci, wal muqatalati, dan saling bunuh. Jadi kalimat ini shaimun itu adalah kalimat pengingat, saling bunuh, kalimat pengingat terhadap diri kita bahwa kita sedang berpuasa. Kamu mah besia,
ketika emosi mulai naik, darah mulai naik, maka tetap ingatkan diri kita, ini so'imun, agar apa? Agar kita terhindar dari pertikaian, terhindar dari pembunuhan sekalipun. Ya, kebetulan kemarin kita sampai bau mulut mistik ya. Lanjut sedikit yang dimaksud dengan bau mulut itu apa? Wa amma qauluhu khulufu fammi shaimi atyabu indallah yaumal qiyamah min rihil miski. Adapun bau mulut orang yang berpuasa, la khulufu fammi shaimi. Adapun bau mulut orang berpuasa, atyabu ialah lebih harum, lebih semerbak, indallahi di sisi Allah, yaumal qiyamati nanti pada hari kiamat, min rihil miski dari bau misk. Misik itu parfum, minyak wangi. Yang dimaksud dengan itu semua adalah fafil kalami, ialah dalam kalam ini. Fafil kalami ialah dalam kalam ini, dalam kalimat ini. Hadfun adapun pembuangan. Ada kalimat yang dibuang. Takdiru adapun penakdirannya hadaf. Takdiru adapun penakdirannya hadaf. Wala thawabu khulufi fammis shaimi. Yang dibuang adalah lafaz la thawabu. Adapun sungguh pahala bau mulut orang yang berpuasa, la thawabu khulufi fammis shaimi. Pahala bau mulut orang yang berpuasa, atyabu ialah lebih harum, indallah di sisi Allah, min rihil miski dari bau misk. Yang dimaksud bau mulut itu bukan hahnya, paham ya? Kalau kemarin bukan hahnya. Yang diganjarkan, yang diberi ganjaran lebih harum, lebih semerbak dari minyak kasturi adalah pahala bau mulut yang berpuasa. Pahalanya bukan bau mulutnya. Kalau bau mulut ya bau mulut ya. Tapi yang akan diganti oleh Allah lebih harum di sisi Allah nanti pada hari kiamat adalah pahala bau mulut orang berpuasa. Berpahala bau mulut kita, berpahala. Nah, kemudian pahalanya itu yang lebih harum baunya nanti ketika pada hari kiamat di sisi Allah, pahala bau mulut orang berpuasa. Jadi redaksi kalimat yang di atas ada hasfun, ada yang dibuang. Yang dibuang adalah takdiruhu la thawabu. Karena di atas kan redaksinya la khulufu fammis shaimi. Tidak ada lafaz la thawabu khulufu. Itu yang dibuang. Jadi yang dimaksud dengan bau mulut orang yang berpuasa bil wangi di sisi Allah itu adalah pahala bau mulut. Wa ammal farhatani, adapun yang dimaksud dengan dua kebahagiaan, fa ihdahuma, ialah adapun salah satu di antara farhatani, li taufiqihi, ialah untuk taufik, petunjuk kepada shaim, kepada man, ikmalil ibadati, untuk penyempurnaan ibadah, ikmalil ibadati, untuk penyempurnaan ibadah,
Wal ukhra, adapun kebahagiaan yang lain. Karena ada dua kebahagiaan. Adapun kebahagiaan yang lain, fali jazaillahi idza ajza. Fali jazaillahi ialah untuk memberi ganjaran Allah kepada shaim, memberi ganjaran Allah kepada shaim idza ajza'u, apabila benar-benar memberi ganjaran Allah itu kepada shaim. Jadi dua kebahagiaan yang disebut adalah pertama taufik Allah untuk untuk shaim, bagaimana untuk menyempurnakan ibadah. Yang kedua adalah ganjaran dari Allah untuk shaim. Wa liqaulihi